Pada video kali ini, kami akan membahas kisah daripada sahabat Nabi yang mulia, yakni Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, yang dimana kisah ini kami nukil dari kitab Hiyatul Aulia pada jilid yang pertama, halaman 437 sampai dengan 452. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Abu Nuaim berkata, dan teman sejawatnya adalah Zubair bin Awam, seorang sahabat yang teguh dan tegar, pemilik pedang yang tajam dan pendapat yang tegas. Kepada Tuhannya dia patuh dan kepadanya dia memohon pertolongan. Dia sahabat yang memerangi kebatilan dan mendermakan hartanya. Sebuah petuah mengatakan bahwa tasawuf adalah memenuhi janji dan konsisten serta bersikap longgar dalam hal harta benda. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Yazid Al-Qurasi menceritakan kepada kami, Asad bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu Aswad. Dia berkata, Zubair bin Awam masuk Islam dalam usia 8 tahun dan dia berhijrah pada usia 18 tahun. Paman Zubair pernah mengikatnya lalu mengasapinya dengan api sambil berkata, kembali kafirlah kamu. Zubair menjawab, aku tidak kufur lagi selama-lamanya. Abu Ali bin Sawaf menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Abu Saibah menceritakan kepada kami, ayahku dan pamanku yaitu Abu Bakar menceritakan kepadaku. Keduanya berkata, Abu Usama menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dia berkata, Zubair masuk Islam pada usia 16 tahun dan dia pernah mangkir dari perang yang digeluti Rasulullah SAW. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Hamad bin Usama menceritakan kepada kami, Hisham bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya dia berkata, laki-laki pertama yang menghunus pedangnya adalah Zubair bin Awam. Dia pernah mendengar kabar burung yang dihembuskan setan bahwa Rasulullah SAW ditangkap. Lalu Zubair keluar dengan membelah kerumunan manusia dengan pedangnya, dan saat itu Nabi SAW berada di atas Makkah. Lalu beliau menjumpainya dan bertanya, ada apa denganmu wahai Zubair? Dia berkata, aku dikabari bahwa engkau ditangkap ya Rasulullah. Lalu beliau mendoakan Zubair dan pedangnya. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Yusuf bin Yazid Al-Qurasi menceritakan kepada kami, Asyad bin Musa menceritakan kepada kami, Sikin bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hafs bin Khalid menceritakan kepada kami, seorang syekh yang datang kepada kami dari Mosul menceritakan kepadaku. Dia berkata, aku pernah menemani Zubair bin Awam dalam suatu perjalanan, lalu dia mengalami junub di suatu padang pasir. Dia berkata, tutupilah aku. Lalu aku menutupinya, lalu dia terlihat saat olehku dan ternyata tubuhnya penuh dengan sayatan pedang. Aku bertanya, demi Allah, aku melihat bekas luka di tubuhnya yang tidak pernah kulihat pada seorang sama sekali. Dia berkata, kamu melihatnya? Aku menjawab, ya. Dia berkata, demi Allah, tidak ada satu luka pun di antara luka-luka ini melainkan terjadi bersama Rasulullah SAW dan di jalan Allah. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Adawi menceritakan kepadaku, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, aku diberitahu oleh orang yang melihat Zubair bahwa di dada Zubair ada seperti mata akibat tusukan dan lemparan panah. Al-Khadi Abdullah bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Nuh bin Mashur menceritakan kepada kami, Zubair bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Ghazzah Muhammad bin Musa Al-Ansari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Musahab bin Sabit menceritakan kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari Fatimah binti Munzir bin Zubair, dari neneknya yaitu Asma binti Abu Bakar. Dia berkata, Zubair bin Awam melewati majlis sahabat Nabi SAW saat Hasan bin Sabit bersair di hadapan mereka. Hasan bin Sabit memuji Zubair. Dalam pujiannya kepada Zubair itu dia berkata, betapa banyak kesulitan yang dihalau Zubair dengan pedangnya. Dari Al-Mustafa, semoga Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala memberinya karunia. Orang sepertinya tidak ada di antara mereka dan tidak pula sebelumnya. Tidak ada zaman selama dia mengkerut. Pujianmu lebih baik daripada perbuatanmu Asir, dan perbuatanmu wahai Ibnu Hasimiyah lebih baik. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, seseorang yang mendengar dari Walid bin Muslim menceritakan kepadaku. Dia berkata, aku mendengar Said bin Abdul Aziz berkata, Zubair bin Awam memiliki 1000 budak yang menyerahkan penghasilan mereka kepadanya. Di setiap malam beliau membagikan penghasilan itu, kemudian dia beranjak ke rumahnya tanpa memiliki apapun. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, Saraj menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Sabah menceritakan kepada kami, Al-Aris bin Atiyah menceritakan kepada kami dari Al-Auza'i, dari Nahik bin Maryam, dari Mughith bin Sumai. Dia berkata, Zubair memiliki 1000 budak yang menyerahkan penghasilan mereka kepadanya, tetapi dia tidak memasukkan uang 1 dirham pun dari penghasilan mereka ke dalam rumahnya. Abu Ahmad Al-Ghizrifi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sayrawai menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rawai menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku berkata kepada Abu Usama, apakah Hisam bin Urwah pernah menceritakan kepadamu dari ayahnya dari Abdullah bin Zubair? Dia berkata, pada waktu perang Zamal atau Unta, Zubair berwasiat terkait hutangnya. Dia berkata, wahai anakku, apabila aku tidak mampu untuk melunasinya, maka minta tolonglah kepada tuanku untuk melunasinya. Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah, aku tidak paham dengan apa yang dia maksud hingga aku bertanya, ayahku, siapakah tuanmu? Dia menjawab, Allah Azza wa Jalla. Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak mengalami suatu kesulitan dalam melunasi hutangnya, melainkan aku berkata, wahai tuannya Zubair, lunasilah hutangnya Zubair. Dia tidak meninggalkan 1 dinar dan dirham pun selain 2 bidang tanah dan beberapa rumah. Hutang yang ditanggung Zubair adalah apabila seseorang datang kepadanya dengan membawa harta dan titipan kepadanya, maka dia menjawab, aku tidak mau, tetapi ini menjadi pinjaman karena aku khawatir hilang. Lalu aku menghitung hutangnya Zubair dan ternyata jumlahnya 1 juta dan aku melunasinya. Abdullah bin Zubair lalu membuat pengumuman di musim haji selama 4 tahun, barang siapa yang memiliki piutang pada Zubair, maka silakan mendatangi kami untuk kami lunasi. Ketika masa 4 tahun telah berlalu, maka aku membagikan sisanya di antara para ahli waris. Zubair memiliki 4 istri, di mana masing-masing istri memperoleh 1.200.000. Abu Usama yang ditanya soal hadis di atas menjawab, ya. Abu Said Al-Hasan bin Muhammad bin Walid At-Tustari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yahya bin Zuhair menceritakan kepada kami, Ali bin Arb menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim Al-Kufi menceritakan kepada kami. Dia berkata, dari Abu Sahal menceritakan kepadaku dari Hasan Zaidah, Sarik dan Za'far Al-Ahmar dari Zaid yaitu bin Abu Ziyad dari Abdurrahman bin Abu Layla. Dia berkata, Zubair pada waktu perang Zamal pergi meninggalkan Ali, lalu dia temui anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah berkata, apakah ini karena takut? Zubair berkata, wahai anakku, manusia tahu bahwa aku bukan pengecut, tetapi Ali mengingatkanku akan sesuatu yang pernah ku dengar dari Rasulullah SAW, sehingga aku bersumpah untuk tidak memeranginya. Dia berkata, janganlah kau ganggu anakmu yang bernama Fulan, karena kamu pernah diberi olehnya uang 20.000 untuk kafarah sumpahmu. Lalu Zubair berpaling sambil bersyair, meninggalkan perkara yang khawatirkan akibatnya karena Allah, lebih baik lagi dunia dan agama. Abu Bakar bin Khalad menceritakan kepada kami, Al-Harith bin Abu Usama bercerita kepada kami, Said bin Amir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Al-Qamah menceritakan kepada kami dari Abu Salamah. Dia berkata, ketika turun ayat, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu, Quran surat Az-Zumar ayat ke-31. Maka Zubair bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa pribadi di antara kami di dunia akan dikembalikan kepada kami? Beliau SAW menjawab, ya. Zubair berkata, demi
demi Allah, sungguh aku melihat perkara ini sangatlah berat. Abu Bakar At-Tolhi menceritakan kepada kami, Al-Husain bin Ja'far menceritakan kepada kami, Dirar bin Sarad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darwadi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Yahya bin Hatib, dari Abdullah bin Zubair, dari ayahnya dia berkata ketika turun ayat, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Quran surat Az-Zumar ayat ke-31. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah apa yang terjadi di dunia ini akan dikembalikan kepada kami? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan redaksi yang serupa. Wallahu alam bissawab. Semoga dengan kisah yang sedikit ini bisa diambil banyak-banyak pembelajarannya, khususnya bagi admin sendiri dan pada umumnya bagi para pendengar. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.